Jadi teman-teman kalau kita perhatiin sih memang bank-bank konvensional udah mulai gerak naik. Bank-bank gede itu udah mulai gerak naik ya, tapi sekarang lagi ada koreksi normal untuk bank besar dan rotasi sektoral. Kalau terjadi bank digital naik ini sifatnya menurut aku sih temporer aja, jangka pendek aja gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, cuan dari saham apa nih hari ini? Hi everyone, tripodnya ketemu dicari-cari tadi. Hai everyone, apa kabarnya semuanya? Selamat malam. Aku pindahin HP-nya ke tripod dulu ya. Semoga nggak terlalu banyak gonjangan. Oke, aman sekarang. Halo Grace, halo Yones. Everyone, sehat teman-teman semuanya. Saya mulai dengar ada beberapa kabar COVID lagi nih setelah sekian lama COVID udah mulai agak-agak turun nih, kayaknya udah mulai ada naik dikit lagi nih. Jadi teman-teman stay at home, teman-teman jangan terlalu banyak pergi-pergi supaya COVID-nya juga cepat teratasi dan juga market pastinya akan cepat recover kalau COVID teratasi ya. Jadi ini merupakan satu sentimen yang paling utama di market saat ini sih yang menentukan apakah investor besar dan juga investor asing tuh mau masuk ke Indonesia atau enggak gitu. Oke. Kuang Chen, hari ini aku lebih enakan soalnya yang nyangkut udah mulai bergerak. Congrats. BBTN jual Kamis, Senin malah terbang. Ya udah toh, emang udah tinggi banget juga kok. Lagian saham bukan cuma BBTN, masih ada saham yang lainnya gitu. Jadi memang BBTN ini emang udah tinggi banget. Dan kalau kemarin Kamis atau Jumat kamu udah jualan, sebenarnya nggak salah juga. Nih aku kasih lihat chartnya ya. Jauhan ya. Aku deketin ya. Oke, nih teman-teman coba perhatiin di sini. Tadi ada yang tanya BBTN tuh. BBTN ini Jumat kemarin, ini Kamis. Kamu kalau udah jualan di sini ya nggak masalah. Kalau hari ini naik lagi ya ini bonus buat yang masih punya aja sih gitu, nggak salah juga. Nah terus kalau hari ini tuh banyak yang gerak tuh dari saham bank digital. Nah banyak yang nanya nih kalau saham bank digital gimana? Bukannya bank digital ini udah rotasi sektoral ya gitu, jadi udah rotasi sektoral ke gitu. Jadi teman-teman kalau kita perhatiin sih memang bank-bank konvensional udah mulai gerak naik. Bank-bank gede itu udah mulai gerak naik ya, tapi sekarang lagi ada koreksi normal untuk bank besar dan rotasi sektoral. Kalau terjadi bank digital naik ini sifatnya menurut aku sih temporer aja, jangka pendek aja gitu. Jadi kedepannya masih bank besar yang akan banyak naiknya gitu. Ini Muh Wahyu BBYB udah naik kenceng, BBCA malah turun. Ya iyalah, BCA udah naik banyak gitu loh, masa iya saham naik terus. Sekarang nih perhatiin, ini BBCA ya. Jadi memang BBCA ini kita udah perhatikan dia dari beberapa waktu kemarin akan ada koreksi normal ya, normal correction. Last week kita juga udah ngomong, mtrade juga udah ngomong bahwa ini akan ada normal correction buat BCA gitu. Dan masih akan bisa turun dan turunnya normal-normal aja. Ini bakal jadi tempat
yang bagus, posisi yang bagus buat teman-teman untuk entry gitu. Sedangkan kalau untuk bank digital sebaliknya, ketika BCA naik kemarin, dia tuh udah turunnya banyak banget. Dari sini sampai sini tuh dari 1850 sampai 1100, udah turunnya berapa persen nih kalau kita hitung. Dia turun 44% ya. Dia udah turun 44% dan ini mantul lagi ya. Anyway, mungkin naiknya bisa sampai sekitaran 1.500-an. Dan menurut aku temporer. Jadi kalau misalkan naik sampai 1.500, be very careful, akan ada profit taking jangka pendek di situ gitu. Oke, terus Capricorn Jan 18 foto yang merah udah kejemput dikit-dikit ya, good lah, bagus lah, jadi pengen ikut mtrade ya kalau ada budget buat belajar lebih, tapi kalau belum ya Instagram live juga nggak apa-apa. Capricorn _ Jan 16, aku kasih mtrade 7 hari ya, jadi ketik aja mtrade 7 nama email WhatsApp. Terus hari ini banyak banget yang nanyain juga untuk Era Jaya swasembada hari ini naik 10%. Oke, di mtrade Era gimana ya? Era kita ada kebeli tanggal 12 Oktober kemarin dan kita masih ngehold. Jadi ceritanya tuh gini nih. Era tuh waktu itu kita beli buy on weakness, terus kemudian sideways. Sampai di sini sideways, kita jual. Abis dijual dia naik tuh. Nah, karena dia naiknya breakout dari garis merah ini, breakout dari downtrend line-nya, kita beli lagi. Eranya kita buyback lagi di sini. Terus kemudian dia ada koreksi normal, ya, maka kita nggak jual lagi, meskipun ya ini balik sideways lagi deh, mungkin ada yang nanya kayak gitu, tapi kita nggak jual lagi. Kenapa? Karena pas waktu itu kita sempat jual tanggal 12 Oktober, terus kemudian dia naik lagi, itu naiknya dengan volume yang sangat bagus sekali. Jadi Era ini ada kita sebut bahwa memang patternnya bagus gitu ya. Jadi untuk retail memang yang kita paling suka tuh Era Jaya swasembada. Secara fundamental cakep, dan kemudian ini secara teknikal kalau kita perhatiin naiknya volume di tanggal 20 September dan 12 Oktober ini menunjukkan konvergensi gitu. Jadi ya 18 Oktober dia naik lagi, itu udah istilah kata udah terantisipasi lah. mtrade belinya tanggal 12 Oktober waktu itu, memang agak-agak nunggu dikit. Nah, kalau untuk Era ini teman-teman dalam jangka pendek dia bakalan bisa ke 720. Nah, teman-teman untuk strategi saham saat ini teman-teman mesti lebih sabar ya. Kenapa? Karena kita sekarang mulai ngikutin tren yang lebih besar. Kalau sebelumnya banyak yang scalping, belinya ngikutin tren jangka pendek, beli jual. Sekarang kita udah bisa nih ngehold kayak beberapa hari, bahkan ngehold 1 bulan pun ada beberapa saham yang masih menarik gitu. Jadi memang sekarang lebih banyak story hilang barang daripada story saham nyangkut atau saham rugi gitu. Cuman teman-teman juga harus sadar di sini bahwa siklus atau tren itu akan berganti. It's all about timing gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman lengah, udah naik terus nih, udah hijau terus, nggak apa-apa kok gitu. Nanti tiba-tiba tahu waktunya mulai distribusi gitu. Tapi kebanyakan modal di atas. Sekarang belum. Jadi sekarang tuh masih akan arahnya naik. Tapi nanti kemungkinan sekitaran Desember kali ya. Sekitaran Desember ini udah mulai rawan profit taking. Pastinya aku akan kasih tahu juga lewat Instagram live, dan teman-teman juga akan dibimbing lewat mtrade juga gitu. Bedanya kalau di mtrade itu bisa real time, kalau di Instagram live kan marketnya udah tutup. Denny Wong, Bris gimana? Fokus malam ini bahas apa? bahas semuanya yang bisa dibahas ya. Terus nanti aku akan bahas bareng dengan satu emiten yang gede banget pastinya teman-teman. Banyak yang penasaran juga, termasuk blue chip dan keren banget, yaitu TLKM ya, Telkom Indonesia. Sahamnya udah naik nih. Jadi mau diapain nih saham Telkomnya? Kalau belum punya gimana? Nanti kita akan ngobrol bareng dengan TLKM, bareng dengan Pak Andi Setiawan. Beliau adalah VP Investor Relations dari PT Telkom Indonesia.
Nah, Denny Wong ini nanya tentang BRIS. Oke, aku akan bahas tentang BRIS. Oke, teman-teman, yang namanya saham itu bukan saham perbankan, itu bukan cuma BCA, bukan cuma BBYB. Ya, kalau blue chipnya kan mungkin teman-teman yang paling ngerti itu BCA gitu ya, terus BRI. Kalau bank digital yang lagi nge-hype akhir-akhir ini BBYB karena sempat ngasih cuan banyak 200-300%, habis itu ya turunnya lumayan waktu itu. Tapi masih ada saham-saham lainnya seperti contohnya perbankan daerah BPD kayak BJBR dan BJTM itu juga udah naik, Mtrade juga udah trading dan udah cuan. Terus sekarang kita mau watch untuk yang satu ini, BRI Syariah Indonesia. Biasanya kalau cat aku hilang. Nih ya, biasanya kalau kita perhatiin BRI Syariah ini gerakannya ngikutin agro. Jadi entah kenapa mirip banget gerakannya sama agro. Agro jalan, BRI Syariah nyusul kayak gitu. Tapi ini kayaknya mulai anomali nih, mulai beda ya, mulai beda. Dan patternnya malah menurut aku kali ini lebih bagus daripada agro gitu. Jadi kalau agro biasanya nih ya, agro nih aku kasih lihat ya. Nih. Ini dulu dia naik duluan, recover duluan, terus BRI Syariah nyusul. Nah, kalau sekarang ini dia masih konsolidasi di bawah, belum breakout dari konsolidasinya, baru bentuk satu low di sini. Tapi si BRI Syariah ini dia udah ngebentuk beberapa low. Nih, ini udah ngebentuk beberapa low, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia udah ngebentuk 5 low dan ini low-nya udah lebih tinggi dari low sebelumnya, which is kalau yang agro tadi baru ngebentuk 1 low di sini dan kita nggak tahu kayak konsolidasinya dia tuh kapan berakhirnya. Nah, di sini bagusnya kelihatan beberapa kali pas harga naik, volume juga naik tinggi, 1, 2, 3, 4 ya di sini ya, 4 kali harga naik, volumenya juga naik tinggi gitu. Jadi kalau aku bilang sih belum telat sih untuk masuk ke BRIS, meskipun Mtrade tadi juga udah masuk duluan gitu guys. Nah, jadi untuk BRIS ini dalam jangka pendeknya dia bakalan sampai kemana? Kalau short term banget sih dia bakalan bisa sampai ke 25. Kemudian kalau untuk agak tinggi dikit ya, ini mungkin rentang waktu sekitaran 1 bulanan. Disclaimer juga karena nggak bisa selalu pas pasti, ini bisa sampai ke 2.700 gitu. Nah, kapan sih si BRI Syariah ini bakalan bisa balik ke level 3.000? Kemungkinan sekitaran 3 bulanan kali ya. Jadi ini patternnya cakep banget. Nah, selain BRI Syariah, aku tuh juga suka suka satu lagi ini untuk perbankan second linernya. Aku suka BNGA. Nah, jadi BNGA ini patternnya juga ada akumulasi, terus kemudian dia udah breakout gitu. Ini aku benerin dulu ya chartnya, udah harus digambar ulang nih ya. Jadi dia udah breakout dari masa konsolidasinya, terus dia sekarang lagi mulai uptrend, mulai lanjut uptrend, jadi tinggal ngehold aja. Nah, bedanya kalau untuk yang si BRI Syariah itu baru di masa-masa ini nih kayak gini. Nah, ini kalau yang BNGA kan udah jalan, jadi nanti petanya si BRI Syariah bisa kayak gini, dia habis naik, koreksi normal, terus kemudian naik lagi nih ya. Jadi bagus sih nih untuk BRI Syariah di sini. Nih teman-teman kalau bisa perhatiin ya, ini belum breakout, malah baru akan breakout. Oke. Oke. Banyak yang nanya juga tentang saham ESA. ESA ini last week dia breakoutnya cakep banget ya. Kita lihat hari ini tadi
dia gerakannya gimana nih. Ci, bagaimana cara dapat kaos M-Trade? Gimana ya, kaos ini cuman buat tim sebenarnya. Kalau ada beberapa member yang dapat, ya itu karena waktu itu lagi lebih aja. Kita belum memperjualbelikan kaos M-Trade ini, jadi masih sangat eksklusif sekali, Ci. Jadi tim kita dong. Oh ya, kita lagi hiring terus over and over and over. Jadi kalau kamu di sini tiap hari nonton Instagram live aku, kamu umur maksimal 26 tahun dan kamu benar-benar passionate trading, lebih disukai sih jurusan akuntansi dengan IPK di atas 3,6, tapi nggak harus, langsung aja kirim apply lamaran kerja ke mtrade.id/coach atau mtrade.id/career CAREER, karena nanti bakalan aku ajarin langsung untuk tradingnya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang rajin nonton Instagram live aku. Nah, ini Esa ya. Jadi tadi ada yang nanyain, Esa gimana nih? Sorry ini chatnya agak miring-miring. Kalau mau nggak miring-miring, lebih lengkap chatnya, analisis teknikalnya di morning briefing sih lebih detail ya, coach bahasnya. Nah, untuk Esa ini teman-teman, last week dia breakout lumayan tinggi. Terus kalau untuk jangka pendek swing tradingnya M-Trade udah profit taking, tapi jangka menengahnya kita masih nge-hold gitu. Ini posisinya juga mirip kayak Breeze tadi ya, baru aja mau breakout kayak gini gitu. Jadi Breeze mungkin aja besok kayak gini naik terus ada turun dikit, atau mungkin kayak BNGA tadi breakout terus kemudian koreksi dikit, itu mungkin juga sih gitu. Nah, untuk ESA ini teman-teman yang sempat beli Jumat kemarin masih boleh hold nggak? Kalau di M-Trade jangka menengahnya tuh masih ada. Jadi tadi ini ERA, sekarang kita ke ESA. Ya, jangka menengahnya masih ada, kita masih nge-hold ya. Kalau jangka pendeknya tadi ESA ada jualan cuan 4-9%. Dan ini masih bagus banget sih amonia. Harga amonia tuh naik banyak sekitaran 1 tahun terakhir ini, tapi ini belum tercermin pada harga sahamnya. Jadi aku ngelihatnya ESA ini agak-agak lagging, dan dia bisa jadi kayak saham-saham batubara yang kemarin harga batubara udah naik tinggi tapi saham batubaranya nggak naik-naik gitu. Jadi ini worth banget kalau misalkan teman-teman mau buy and hold ini untuk ESA, belum telat. Oke. Terus Bambang Lestiawan, aku sudah ikut M-Trade Miss Tower bagaimana? Oke, kita coba bahas Tower ya, TOWR. Ya. Let me check. Pastinya udah nggak ada. Oke. Tower kita udah nggak ada, kita udah jual beberapa waktu yang lalu. Jangka pendek, jangka menengah kita udah exit semua. Waktu itu ada cut loss sekitar tanggal 5 Oktober. Nah, pas di sini. Jadi di sini breakdown, kita cut loss TOWR-nya, dan untung cut loss, ada pembatasan risiko. Ini 15 turun terus, dan hari ini tadi jatuh 2 hari terakhir. Aku harus jujur juga sih bahwa 2 hari ini jatuh tuh nggak bagus jatuhnya. Kenapa? Ini jatuh dengan volume yang tinggi. Ini situasi akan berubah jadi bagus kalau misalkan keluar hijau dan volumenya lebih gede daripada yang ini gitu. Wah, jangan-jangan ini kan pas jatuh tadi ini kan ada ekor, jangan-jangan dia akumulasi. Kita coba lihat ya. Jangan-jangan itu sebenarnya banyakan yang beli. Kita lihat ya. Nah, ini perdagangan hari ini tadi per 15 menitan. Jadi kalau dilihat per 15 menitan kurang jelas, kita mau lihat yang 5 menitan. Grafik 5 menitan. Banyakan mana sih yang beli sama yang jual? Ternyata yang jual lumayan banyak juga di sini. Terus ini yang beli dikit. Jadi masih harus waspada sih untuk Tower ini, kemungkinan masih bisa lanjut untuk tren turunnya gitu. Aku lelah dengan ERA, ada yang bilang nih, Dani Bram, aku lelah dengan ERA. Nggak usah lelah, habis ini jalan.
jangan ditunggu sehari sih. Hari ini tadi breakout, kalau besok ada koreksi dikit normal ya wajar-wajar aja, tapi era dalam sebulan ke depan bakalan bagus gitu. ASA dan ESA gimana? ESA tadi aku udah bahas, baru aja kelar aku bahas ESA. Intinya sih masih oke ya, harga amonianya naik tapi dia harga sahamnya belum banyak naik. Kalau ASA gimana? Nggak ada hubungannya nih ASA dan ESA, tapi memang namanya mirip dan ditanyain bareng. Ya kalau untuk ASA sendiri, beberapa hari yang lalu tuh sempat jatuh di sini, jatuhnya candlenya gede dan volumenya juga lumayan. Meskipun di sini naik juga volumenya gede. Untuk ASA sih mungkin lebih cocok buat swing trading aja ya. Ini keluar hijau-hijau ini buat swing trading aja. Karena aku agak-agak kurang suka dengan candle gede di sini. Ini volumenya gede, ini tanda bahwa sebenarnya ini mulai ada distribusi begitu. Oke. Ini ada yang ngomong lagi, Viranindiape. BBYB melaju kencang meninggalkan bank digital lainnya. Analisanya dong. Oke. Semua mata tertuju pada BBYB. Kalau BBYB ini bank digital sejuta umat, 6 juta umat. Sedangkan kalau Antam adalah saham metals sejuta umat. Oke. BBYB gimana gerakannya? Hari ini tadi BBYB naik 10%. Mtrade ada trading, tapi ini hanya untuk swing trading aja. View saya untuk BBYB ini nggak akan tinggi sementara ini, karena dia ya palingan sampai sekitaran 1.500-an aja. Kenapa? Karena dia ini trennya sebenarnya udah turun. Nah ini trennya dia udah turun nih buat si BBYB gitu. Oke, nah ini kayak gini nih ya. Jadi ya sekitaran 1.400 sampai 1.500 di sini bakalan banyak yang jualan. Terus paling naiknya sementara aja. Pas dia naik, bank big caps perbankan akan turun, seperti contohnya BRI. Ini ada yang nanya juga, BRI hari ini masih naik kenceng, tapi perkiraanku 1-2 hari nanti akan ada normal correction. Masuk sekarang gimana, boleh nggak? Jangan dulu deh, tunggu koreksi dikit. Kayak si BCA ini udah ada koreksi dikit, normal correction di sini. Ya masuk dikit-dikit nggak apa-apa di 75. Kalau misalkan dikasih diskon 74, 73 silahkan tambah lagi gitu. Inasan 67, setelah bank konvensional naik, apakah saat ini gantian bank digital seperti Arto, BBYB sudah boleh buy lagi setelah koreksi di support? Iya benar, tapi untuk swing trading aja gitu. Kalau buat swing trading doang tuh bank digital naik beberapa hari ke depan, tapi aku nggak melihat ini akan sustainable. Aku melihat untuk bank konvensionalnya akan lebih sustainable. Jadi buat kamu-kamu yang merasa aku belum jualan nih untuk BCA, BRI, ya udah nggak apa-apa. Menurut aku ini koreksi normal aja, justru bisa naik lagi. Tapi sebaliknya untuk bank digital ini bisa jadi naiknya sementara doang terus turun lagi. Kenapa? Rotasi sektoral, mereka naiknya udah kebanyakan di bulan Agustus kemarin. Oke, tapering US berpengaruh banyak nggak Ci? Mungna 524, ya ini udah sempat dibahas beberapa kali ya bareng Richard beberapa waktu yang lalu, bareng dengan Pak Yahya juga. Intinya sih sebenarnya tapering US ini memang akan menimbulkan dampak negatif di market, tapi koreksinya nggak akan banyak. Kenapa? Karena semuanya udah discounted. Apa artinya udah discounted? Udah discounted tuh sudah diperkirakan, sudah diperhitungkan sebelumnya oleh investor besar gitu. Dan kalau kita ngelihat sekarang GDP China itu tuh lagi jelek banget, lagi turun gitu. Wah, apa hubungannya? Ini bakalan jadi tambah jelek dong buat Indonesia. Kan China itu banyak banget impor dari Indonesia. Nggak langsung begitu, hubungannya nggak langsung seperti itu sih teman-teman. Jadi GDP China turun atau perekonomian China melambat ini sebenarnya ada bagusnya buat Indonesia ya. Bagusnya gimana? Karena investor asing justru akan melirik emerging market yang baru mulai recover dari COVID-19, asal jangan ada gelombang ketiga. Kalau sampai ada gelombang ketiga, nah itu jadi yang agak-agak riskan, recovery-nya untuk reopening ekonomi jadi gagal lagi. Jangan sampai. Anak aku lagi berisik nge-game, aku nggak tahu suaranya bocor nggak sih. Lagi teriak-teriakan tuh sama temen-temennya tuh.
W Octavianus CPO Lagarde masih akumulasi, sabar-sabar aja, belum lari jauh, jangan fokus terus ke yang udah lari kenceng. Oke, aku akan bahas CPO ya. Tadi aku belum bahas CPO. Ya, ini dia konsolidasi, ini LSIP sih, ini LSIP dia konsolidasi. Cuman sayangnya aku agak kurang sukanya tuh konsolidasinya naik, volumenya turun. Lah akan lebih bagus kalau konsolidasi si LSIP ini dia harganya turun, volumenya turun juga gitu. Jadi di sini saya ngelihat ada satu tanda divergensi, ya wait and see aja lah. Terus kalau ALI gimana? ALI juga sama, ini divergensi, dia naiknya kayaknya nggak kuat. Dia nggak kuat naiknya. Justru malah kalau CPO aku tertarik dengan TAPG. Ya, TAPG ini dia turun, ini konvergen, chartnya konvergen banget. Instead of CPO, aku lebih prefer ini Adaro, ya. Jadi kalau daripada CPO aku lebih suka call ya, salah satunya Adaro. Terus ya ini Adaro dia mulai membentuk higher low lagi. Kalau misalkan besok dia naik, wah ini chartnya cakep banget nih, karena ini ada low, ini higher low. Ini masih belum confirm, nunggu satu chart lagi, satu candle lagi. Terus selain Adaro, terus ini ada PTBA untuk saham-saham saham-saham ininya, pertambangannya gitu. Antam kenapa dijual? Technical reason aja jangka pendek nih, perhatiin. Kalau kamu ngerti technical jangka pendek, ini udah keluar ekor kayak gini ya, jual dulu, profit taking. Nanti swing trader bisa buyback lagi. Kalau jangka menengah ya masih ngehold aja sih. Chandrali 520 saham fundamental bagus tapi yang masih murah apa? Bagus banget sih pertanyaannya, itu ada dibahas di seminar online hari Sabtu kemarin. Itu intinya sih sebenarnya jawabannya adalah ICBP, Indofood, HMSP, GGRM, tapi ini buat investor jangka panjang yang lebih dari setahun gitu. Nah, sedangkan bahkan lebih dari 3 tahun ngeholdnya. Sedangkan kalau yang mau holdnya lebih cepat mungkin properti ya, karena dia naiknya juga akan lebih cepat juga, kayak BSDE itu properti yang fundamentalnya bagus dan juga valuasinya masih murah. Oke, bentar lagi aku akan invite dari PT Telkom Indonesia. Banyak yang penasaran kan dengan TLKM. TOWR break MA 200, ya tadi udah dibahas ya, downtrend ya. pada ini sebut BBYB terus. Oke, sekarang kita lihat untuk BBKP deh. Tadi BBKP aku lihat dia juga naik. Gimana dengan BBKP? Ya, setelah turun tajam sekian purnama, BBKP ini mulai ada tanda-tanda reversal, dan kalau diperhatiin di sini cakep juga chartnya. Ini cakep juga ya, ada satu kayak akumulasi di bawah sini sih. Jadi teman-teman yang masih punya BBKP mungkin masih bisa hold, tapi nggak usah semua bank dibeli. Punya BBYB dibeli, BRIS dibeli, semua dibeli. Aku sendiri nggak semuanya beli teman-teman ya, karena portfolio juga kita nggak bisa terlalu banyak juga gitu. BSDE gimana? Firman Mulyawan tanya. Tadi aku udah bahas sih, kalau BSDE ini valuasinya masih murah banget gitu. Kalau teknikalnya gimana? Teknikalnya dia naik-naik terus nih, naik-naik terus. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli buat investing nunggu diskon beberapa hari inilah ya. Ini udah mulai divergen juga. Kalau nggak dikasih diskon ya bisa pilih saham yang lainnya nanti. Pasti akan tetap ada koreksi. Ini contohnya kayak BBCA nih mulai dikasih koreksi dikit-dikit. Meskipun nggak bisa dibilang valuasinya BCA murah, dia selalu premium. Oh ya, pakan ternak. Thank you udah diingetin ya. Pakan ternak ini menarik sih. Tadi aku lihat ya, tim Mtrade sih, bukan aku sih. Tadi justru malah aku beli ini tuh karena aku lihat notifikasi di Mtrade nih. Jadi main naik ya, ini naik higher, membentuk higher low gitu. Jadi anyway bagus untuk teknikalnya. Jadi ini efek dari reopening ekonomi juga gitu. Makanya teman-teman kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar rumah dulu dan taat prokes lah. Jangan dipikir kayak COVID udah nggak ada, udah turun terus nggak pakai masker kayak gitu. Jadi ingat biar saham kamu cepat naik.
lindihun, maksud distribusi itu apa? Distribusi itu big fund jualan. Jadi big fund atau investor gede yang udah beli di bawah, mereka kalau jualan tuh namanya distribusi. Dan kelihatannya gimana? Caranya tahu gimana? Gampang banget. Jatuh, candlenya tebal, volumenya gede. Kenapa begitu? Karena duitnya mereka banyak, mereka pegang sahamnya tuh banyak, jadi sekali jualan juga mesti banyak gitu. Terus habis itu tandanya lagi adalah habis jatuh gede dia akan naik, tapi naiknya volumenya kecil, jadi kayak di markup doang, kayak dinaikin gitu, habis itu jatuh lagi volume gede. Nah itulah yang akan membentuk pattern double tops, head and shoulders, terus kemudian triple tops dan seterusnya. Jaya bersama CV, BCA masih bagus nggak? Masih bagus, pakai buanget, kalau ada jatuh-jatuhnya diambil aja. Miss, porto yang baik untuk investor maksimal berapa banyak? Tergantung duitnya. Kalau duit kamu 100 juta, duit kamu 20 juta, duit kamu 1M, 5M, pastinya strategi diversifikasinya juga beda. Tapi rata-rata kalau buat teman-teman investor retail pada umumnya, buat satu portfolio itu jangan lebih dari 10, kalau bisa jangan kurang dari 5 gitu. Ini sekali lagi tergantung modal ya. Kalau modalnya cuma 1 juta ya mungkin bisa buat 1 atau 2 saham aja. Oke teman-teman, aku akan invite dari PT Telkom Indonesia. Sebelumnya buat teman-teman yang pengen dapat bimbingan lebih lanjut dari Mtrade secara real time, bisa tanya jawab dan dijawab secara personal jawaban kamu, maksudnya satu-satu dijawab gitu, langsung aja klik link di bio untuk join Mtrade VIP as a VIP user Mtrade. Terus kita juga hiring terus ya teman-teman yang mau jadi coach atau jadi trader, langsung aja kirimkan lamaran kamu ke mtrade.id/coach. Aku akan invite Pak Andi dari TLKM. Kita akan invite Telkom Indonesia. Dengan Pak Andi, sudah lama kita nggak ketemu Pak Andi. Dulu kita ketemu Pak Andi zaman masih tahun 2020. Oke. Halo Pak Andi, lagi di luar ya Pak ya? Di kantor? Halo. Ya? Masih di kantor. Selamat malam. Selamat malam. Oke, ya Pak Andi ini adalah VP Investor Relations dari PT Telkom Indonesia atau dengan kode saham TLKM. Yang menarik adalah dulu terakhir kali kita ketemu Pak Andi di bulan Oktober atau November tahun 2020, tepatnya setahun yang lalu. Dan waktu itu saham TLKM tuh masih di bawah banget, murah banget. Dan teman-teman investor banyak yang nggak sabaran kayak, aduh kapan naik gitu. Ternyata setelah nge-live nggak lama terus naik gitu ya. Itu mungkin kebetulan aja gitu. Tapi saya percaya momen akhir tahun ini juga menjadi momen yang menarik ya, momen window dressing yang menarik banget gitu. Nah Pak Andi, setahun kita nggak berjumpa nih ya. Jadi apa kabarnya nih Pak Andi dan juga TLKM pastinya? Baik dan terima kasih sudah invite kami lagi ya, Bu Ellen ya. Oke, gimana kabarnya Pak perkembangannya TLKM dari 2020 sampai 2021 di masa pandemi ini? Iya, secara fundamental ya Bu Ellen, kalau kita lihat results ya, terakhir kan kita masih bicara first half ya. Di tengah pandemi Telkom bisa catat pertumbuhan revenue positif ya, 3,9%, saya rasa sangat baik ya. Kalau kita bicara margin, EBITDA maupun net income juga expand ya, bertambah. Itu artinya juga sangat baik di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Mungkin kalau kita lihat bisnis seluler kita juga semakin improve ya, dalam beberapa kuartal terakhir. Di fixed line IndiHome ya semakin baik, tumbuh sangat kuat di first half ini. Jadi rasa-rasanya Telkom punya tren yang baik dalam beberapa kuartal ini. Belum lagi secara industri juga positif ya. Kita baru saja mendengar berita belum lama ini merger Indosat dengan Tri misalnya, yaitu artinya secara konsolidasi harusnya berimbas positif ya. Mudah-mudahan kita tentunya menyambut baik dan tentunya
dengan adanya konsolidasi harapannya akan lebih sehat industri ini ya. Semua operator berlomba-lomba melayani yang terbaik. Jadi persaingannya harusnya dalam hal layanan ya, bukan dalam hal harga, untuk memberikan experience yang terbaik bagi pelanggan. Kira-kira begitu, Bu. Saya mau kasih lihat. Ya, thank you, Pak. Saya mau kasih lihat perkembangan harga saham TLKM dulu. Teman-teman, ini TLKM bulan Oktober November tahun lalu. Ini mirip banget posisinya kayak kalau teman-teman perhatikan HMSP Unilever sekarang. Nah, kemudian setahun berselang nih ya, ini sempat sideways dulu. Mungkin teman-teman investor galau nih, investor jangka panjang galau nih, gitu. Kalau trader mungkin udah pakai ini buat exit keluar masuk gitu. Nah, ternyata setahun berselang, kalau misalkan Anda beli saham TLKM ini dan kelupaan punya saham TLKM, Anda beli 10 juta. Sekarang uang Anda tuh udah jadi 15 juta. Dengan dibiarin aja gitu. Mungkin return ini nggak bisa dibandingkan dengan saham-saham second liner yang gerakannya volatile banget gitu. Tapi saya percaya sih di sini dengan kekuatan fundamental. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali teman-teman yang bilang, wah fundamental is dead. Perusahaan-perusahaan blue chip ini nggak naik lagi, nggak kemana-mana ketika perusahaan-perusahaan teknologi, bank-bank digital naik rally gitu. Sekarang buktinya TLKM juga ngikut rally sebulan terakhir bareng dengan perbankan bareng dengan perbankan konvensional besar. Nah, kita mau nanya nih Pak, gimana dengan plan dari perusahaan untuk setahun ke depan ini? Nanti kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir dan orang-orang sudah mulai WFO gitu, work from office, mereka nggak lagi kecanduan nonton Netflix, nggak lagi nonton Squid Game kebanyakan, udah sibuk-sibuk di luar gitu, nggak lagi nonton Hometown Caca-Caca gitu. Itu gimana Pak nanti? Plannya apa untuk 2022? Ya, terima kasih Bu Ellen. Ya, Telkom ini kan saat ini sedang dalam journey gitu ya, dalam transformasi dari perusahaan telco kita menyebutnya menjadi digital telco. Ya, jadi kita ini artinya apa? Kita punya 3 pilar lah yang terus-menerus kita perkuat gitu ya. 3 pilar ini digital connectivity ya, selanjutnya digital platform dan digital service. Kalau kita bicara misalnya penguatan jaringan di mobile ya dengan BTS 4G ya, mungkin sebentar lagi 5G ya, di fixed line kita terus perkuat IndiHome, itu bagian dari digital connectivity. Selanjutnya bergerak digital platform, ini ada data center core-nya ya, di sana ada cloud, ada IoT, data analitik ya, ada security mungkin ya. Nah, digital connectivity dan digital platform ini merupakan enabler bagi selanjutnya, yaitu digital service. Nah, digital service ini berbagai solusi, aplikasi ya yang dibutuhkan untuk pelanggan mempermudah aktivitas sehari-hari lah. Mungkin di sana ada digital lifestyle ya, kita punya music atau games ya, video gitu ya. Nah, bidang education ya, kita ada Pijar misalnya gitu. Ada mungkin logistik, ada agriculture, ada health ya, healthcare, e-health gitu. Jadi inilah transformasi yang Telkom sedang lakukan untuk menjadi digital telco. Kalau Bu Ellen sampaikan tadi misalnya nanti kalau pandemi sudah berakhir seperti apa, rasanya kalau kita lihat habit masyarakat ya, kebiasaan seperti ini Bu Ellen, Vicon ya atau IG Live itu mungkin tidak akan semuanya hilang ya. Kita cukup nyaman dengan aktivitas komunikasi yang udah semakin yang semakin mudah ya, dan rasanya juga kebutuhan akan tadi semua connectivity sampai services itu bahkan akan semakin besar gitu, sehingga Telkom dengan infrastrukturnya yang end to end ya, dengan berbagai layanan yang juga beragam sesuai kebutuhan pelanggan, rasanya kita berada di posisi terdepan lah untuk bisa melayani masyarakat Indonesia gitu, untuk membangun
ini ya, membangun lingkungan digital ya, membangun ekosistem digital, dan pada akhirnya nanti ekonomi digital yang akan semakin berkembang. Oke. Pak, penasaran sama IPO Mitratel nih Pak. Ini akan jadi pesaingnya, akhirnya ada pemain baru untuk, ini pesaingnya TOBR, TBG, dan ini akan kayaknya bakalan jadi yang terbesar gitu loh. Jadi gimana Pak, IPO Mitratel? Ya mungkin bisa kita mulai dari objektifnya terlebih dahulu. Tentunya Telkom punya entitas yang bergerak di bidang tower begitu, dan tentunya dengan kita katakanlah membuat Mitratel IPO, harapannya secara valuasi ya di Telkom Group juga akan lebih baik, karena sum of all part ya istilahnya, itu harusnya akan lebih baik ya. Kita saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik mungkin sebelum akhir tahun ini ya, dan memang ya tentunya kita juga memonitor terus ya kondisi market, mudah-mudahan kondisinya baik. Kalau kita lihat beberapa transaksi tower deal, ada 2 atau 3 tower deal belakangan ini kan cukup hot ya, industri tower ini, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah. Oke. Target tahun 2021 gimana Pak? Udah kecapai berapa banyak nih? Kalau kita lihat first half ini kita tumbuh 3,9% ya. Dan secara makro kan di second half ini mestinya membaik ya. Pandemi makin terkendali gitu ya. Harusnya sih di second half ini lebih baik dibandingkan first half ya, harapannya ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kalau buat rencana ke depan Pak, rencana secara dari perusahaan ada bakalan M&A gitu nggak Pak ke depan? Aksi korporasi gitu. Ya, saya rasa kalau corporate action dalam waktu dekat yang signifikan yang Bu Ellen sebutkan tadi, Mitratel ini ya, harapannya berjalan dengan lancar. M&A secara entitas Telkom sangat terbuka untuk menjajaki berbagai opsi ya, meskipun M&A ini memang sifatnya agak konfidensial ya biasanya, jadi tidak banyak yang bisa diungkapkan, belum banyak yang bisa diungkapkan. Ya, ntar kasih bocoran ya Pak ya, bocoran dikit-dikit aja, nggak usah diungkapkan, nggak apa-apa, dibocorin aja. Iya. Oke. Ya, sebentar ya Pak, saya coba cek dulu. Kalau untuk valuasi, halo? Maaf agak putus-putus. Ya, secara valuasi sendiri gimana? Valuasi. Iya, kalau secara valuasi sendiri gimana? Telkom ya, Bu Ellen ya? Iya. Valuasi Telkom ya? Iya. Iya. Kalau kita lihat hari ini Telkom kan hampir 3.800 ya, 3.780-an. Saya rasa secara PE mungkin sekitar 16 kali ya, 16,5 kali saya rasa. EBITDA mungkin 5,5-6 kali. Saya pikir karena Telkom ini kan benchmarkingnya harus regional peers juga ya. Dengan valuasi tadi menurut hemat saya rasanya masih ya cukup fair, dan harusnya sih masih ada potensial upside ya. Tadi kalau Bu Ellen bilang sampai akhir tahun paling nggak ada hal apa yang bisa kita highlight. Pertama tadi dengan membaiknya kondisi pandemi, makro juga lebih baik, mestinya sih numbers Telkom, results Telkom juga lebih baik ya. Mudah-mudahan juga Mitratel berjalan lancar di 4 strategi bisnis seluler Telkomsel untuk post merger dengan ISAT dan Tri gimana? Oke. Ya, yang pertama tentunya tadi kita harapannya dengan konsolidasi industri ini semakin sehat ya, dan Telkomsel sendiri terus memperkuat network ya untuk memastikan kapasitas jaringan itu
leading supply begitu. Karena kalau kita lihat traffic data di Telkomsel itu tumbuh lebih dari 50% di first half ini. Artinya traction mobile data itu sangat tinggi ya. Ini kita harus memastikan untuk menjaga experience pelanggan baik, jaringan tetap diperkuat. Dari sisi offering juga tentunya semakin kita menyebutnya semakin personalized gitu ya, sesuai kebutuhan pelanggan Telkomsel gitu. Jadi kalau sesuai kebutuhan pelanggan kita lakukan personalisasi, offering personalisasi itu tentunya lebih harapannya lebih sticky gitu, lebih pelanggan akan lebih loyal kepada Telkom, harapannya lagi akan semakin mengkonsumsi produk yang kita miliki, tadi berbagai layanan digital yang dimiliki oleh Telkomsel, sehingga ARPU-nya juga akan lebih baik lagi. Oke. Buat teman-teman yang penasaran, boleh beli di angka berapa sih untuk TLKM ini? Ini kalau secara fundamental sih sebenarnya kalau kita ngelihat valuasinya udah masuk fair value ya, nggak bisa dibilang discounted ya. Kalau teman-teman nunggu minta valuasinya terdiskon sih sebenarnya last year waktu dulu masih panik-paniknya itu. Sekarang udah duluan naik, TLKM ini udah duluan naik dibandingkan saham-saham blue chip yang lainnya juga gitu. Jadi kalau minta diskon valuasi banget udah telat teman-teman, makanya buat saham-saham yang lain yang tadi saya sebut di awal ada valuasinya masih terdiskon sekitar 3 atau 4 saham itu ya, itu kemungkinan tahun depan teman-teman nggak akan dapat harga segitu lagi. Ya, udah tinggal menuai aja. Nah, untuk TLKM sendiri kalau mau masuk, teman-teman bisa tunggu retracement-nya itu di area sekitaran 3.700-an atau 3.000, kalau 3.600 kayaknya susah ya. Ini 3.700-an, ini buy on retracement kalau seandainya mau investasi jangka panjang gitu. Atau mau swing trading juga. Apakah sudah terlambat untuk investasi jangka panjang? Ini bukan best price, tapi ya masih ada upside-nya, masih ada upside. Sampai level berapa bisa naik, kan itu pertanyaan paling sering ditanyain ya. Dalam waktu setahun mungkin ya, disclaimer juga bisa kurang dari setahun karena marketnya lagi uptrend banget, itu bisa sampai level 4.400. Nah, angka 4.400 datangnya dari mana, dapatnya dari mana? Ini teman-teman perhatikan di sini. Ya, aku pakai technical ya, aku pakai technical chart. Jadi 4.400 itu didapat dari puncak yang ada di sini, sekitaran ini ya, di bulan 23 Agustus 2019. Terus aku pakai monthly chart aja biar lebih kelihatan jelas. Jadi 4.400 ini untuk upside 1 tahunannya, bahkan bisa sampai ke 47 untuk 1 tahunnya. Ya, barangkali bisa lebih cepat juga, kita nggak tahu kalau marketnya bagus. Dan yang pasti kalau COVID-19-nya recover ya pasti akan lebih cepat juga gitu. Tapi saya bilang dulu ini bukan di harga the best price-nya, karena best price-nya tahun lalu yang valuasinya murah. Ya, thank you so much Pak Andi buat info. Terima kasih dengan PT Telkom Indonesia ya. Besok hari Sabtu dengan direksi juga. Terima kasih Pak Andi. Oke teman-teman, tadi sepertinya sehat selalu. Pak Andi, sehat selalu. Tadi sepertinya ada beberapa saham yang masih ditanyakan oleh teman-teman. Aku akan bahas sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Oke, tadi banyak yang nanya saham-saham apa yang valuasinya masih cukup murah. Ya, tadi aku ada mention untuk beberapa saham consumer good seperti contohnya. Oke, Pak Andi, thank you Pak Andi. Ya. Terima kasih. Jadi, kasih. Tadi ada saham consumer goods seperti contohnya Indofood, ICBP, kemudian ada HMSP dan GGRM. Tapi yang paling menarik buat aku sih ICBP dan Indofood. Ini untuk long term investing, bukan buat trading aja. Terus kemudian ada saham properti itu BSDE ya teman-teman. Jadi yang nyari valuasi murah dan masih ada upside untuk beberapa bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman belajar bareng Mtrade, dibimbing setiap hari, saya real time juga. Langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya. Mumpung marketnya lagi masih mau rally dan kamu pastinya lebih gampang cuannya. Salam profit, dadah!